Back again with us di Indo Music Talk by Indo Musikgram. Gua Christian Bong dan ada Alfi Romi. hari ini kedatangan tamu yang super spesial. Spesialnya kenapa, Rom? Karena di mana-mana kita pasti pernah denger lagu-lagunya, karya-karyanya gitu. Saat di belakangan ini. Belakangan ini. Bahkan bukan cuma lagunya. Bukan cuma lagunya. Apa? Ada kedengeran. Ada EE-nya, sosoknya juga kedengeran. iya. Jadi kalau lagunya Juan, saya tidak mau tahu itu kau punya rezeki ambil su. Oh gitu. Dan tidak ada perkelahian di belakang. Tidak ada, makanya kita Tidak ada kontrak. Tidak ada kontrak. Makanya kita itu kalau ada di berita, ini band ini bubar gara-gara masalah. Iya, orang-orang timur tertawakan mereka. Kita tidak mengenal itu perkelahian gara-gara kita featuring di satu lagu. Pokoknya yang punya lagu dia yang punya hak. Sudah putus masalah, habis, selesai. Putus. Selesai. Tidak sampai ada mati. royalti. Tidak ada royalti, tidak boleh menuntut. Dan langsung aja kita ngobrol langsung sama kunci, salah satu kunci yang sekarang lagi bisa dibilang sangat berpengaruh di chart dan juga pergerakan Betul, di movement. skenanya ya. Skena, betul. Yaitu bukan lain dan tak bukan adalah Kakak Eko Show. Eko Show. Lu katanya pengen itu apa? Eko Jangan, Show. masalahnya kalau gue gitu, ntar kakak Eko Show sak masak gitu. Oh, sak masak. Iya, karena udahnya gitu kan. Iya. Gitu, iya. Selamat malam, Eko Show. Malam, Kaks. Malam. Selamat datang di Indo Musik Gram, Indo Music Talk. Gimana nih kabarnya belakangan? Lagi sibuk apa nih? Ya paling sekarang lagi off air terus selain kesibukan ngantor off air sama sekarang kan lagi di Jogja. Lagi mau bikin studio juga di sana. Jadi triangle, segitiga bahasa Inggris apa segitiga bahasa Inggris? Triangle. Triangle itu tiga malaikat. Bukan, itu Three Angel. Three Angels. Jadi berarti tiga ya? Gorontalo, Jakarta, Jogja, Gorontalo, Jakarta. Oh, Gorontalo. Gorontalo itu di mana, Rom? Gorontalo itu di daerah Indonesia Timur. Di pulau apa? Pulau Sulawesi ya. Sultan. Takut salah gue. Iya, Sulawesi. Atas, bagian atas. Oh. Tapi itu hitungannya timur atau bagian tengah ya? Kalau waktu tengah. Oh, waktu tengah. Wita ya. Wita. Tapi sebenarnya itu daerah pelarihan sih, maksudnya campuran di situ ada karena kalau dilihat kan Ari Kriting juga dari Sulawesi kan, tapi dia bagian bawah. Oke. Terus kalau saya itu di Gorontalo itu notabene itu banyak berdarah dari Ternate karena dulu jajahan Ternate. Oh, oke. Gitu. Ternate di Maluku ya. Iya, Sebelah. Iya. Pulau sebelah. Berarti mungkin bagi yang belum tahu juga Eko Show ini bukan hanya sebagai musisi tapi juga sebagai di sebuah label dan distribusi bernama ID Timur. ID Timur itu berarti kakak nih CEO-nya? CEO co-founder. CEO co-founder. Sejak kapan kan itu? Ide Timur itu? Ide Timur udah mau berapa tahun nih? 4 tahun. Oh, dulu inisiasinya kalau boleh tahu apakah inisiasinya dari musisi-musisi Timur juga atau bagaimana? Iya, karena kan awalnya kan kakak bukan menjadi label eksekutif tapi musisi lama ya, bikin karya sebenarnya udah jauh sebelum ID Timur. Sebenarnya dulu itu berkarya jadi di musik hip hop kan. Cuman waktu berkarya awal-awal itu saya tidak pakai logat Gorontalo atau logat Timur. Pakai bahasa Indonesia. Tapi meledaknya di daerah Timur. Terus sering manggung di daerah Timur. Jadi circle temen saudara itu banyak yang dari Timur. Akhirnya jatuh hati ke daerah Timur gitu. Oke. Jadi pergaulan saya itu, circle saya lebih banyak ke teman-teman Timur. Makanya makin lama makin cinta sama musik Timur. Gitu. Oh, bukan malah dari awal ya? Bukan dari awal memang mau menjalankan? Enggak, maksudnya tetap bikin, tapi kan dulu hip hop ini universal kan dari luar kan, bukan musik yang dari Indonesia, apalagi daerah Timur. Cuma meledaknya awal-awal itu lagu saya itu banyak dikenal di daerah Timur. Gitu.
Oke. Padahal dulu niat bikin pakai bahasa Indonesia itu tujuannya untuk apa Kakak? Nasional. Untuk biar orang nasional tahu ya? nasional. Oh, tapi dulu ada gak sih Kakak stigma kayak kalau mau jadi musisi di Indonesia tuh harus Jakarta dulu nih, dikenal di Jakarta dulu gitu. Atau gimana Kakak Eko mindsetnya dulu? Kalau dulu pasti. Iya, karena kalau dulu sebelum ada era digital kan orang terkenal itu harus masuk TV dulu. Iya sih. Playlistnya apa lagunya diputar di radio-radio. Ya syukurnya sekarang generasi sekarang kan banyak beralih ke era digital yang orang tidak harus patokannya harus ke TV dulu, harus ke radio dulu dan lain-lain ya. Kita bisa terkenal walaupun tidak berada di kota besar gitu. Betul sekali. Dulu berarti zaman masih Warnet sih. Iya, itu kiblatnya siapa dulu? Kiblat waktu masih identitasnya hip hop nasional. Kiblatnya siapa ngeliat? Malah dulu saya bermusik itu kiblatnya bukan hip hop dari Jakarta. Karena yang masuk di Gorontalo itu dulu hip hop dari timur juga. Oke. Yang saya dengar waktu itu. Ada yang sampai di Gorontalo itu Saikoji, Oke. Bang Iwa. Oke. Dari SD udah ada keputar di radio-radio Gorontalo. Lagunya Iwa K. Saikoji waktu itu zaman-zaman warnet tuh. Online. Iya online. Udah masuk sampai di radio-radio Gorontalo. Cuma lebih banyak kalau di komunitas itu musik-musik hip hop, lagu hip hop yang dari timur juga lebih banyak didengerin. Gitu. Oke. Jadi istilahnya dulu walaupun kita harus ke warnet tapi di timur itu peredaran lagu antara komunitas itu sudah cepat. Sudah ada. Bahkan hari ini keluar orang di Papua sana sudah dengar. Oh, bisa begitu? Iya, dulu kan ada zaman dis-disan gitu kan. Iya, betul. Itu satu hari itu bisa kita ngeluarin lagu satu Indonesia Timur udah tahu lagunya. Besoknya ada lagu-lagu baru lagi. Padahal belum secepat sekarang informasinya. Jadi bisa dibilang musik Timur itu sebenarnya dari dulu udah punya masanya sendiri sih. Tapi waktu dulu sebelum ekosistemnya mungkin sebesar kayak sekarang lah ya. Iya. Dulu tuh yang paling berat tuh apa Kakak? Aksesnya apakah stick? Akses. Oh akses ya? Akses sih. Lebih ke akses. Tapi untungnya dulu itu teman-teman musisi dari timur itu walaupun akses terbatas tapi keinginan yang gede. Gitu. Jadi kayak enggak ada akses itu bukan penghalang buat mereka gitu. Makanya ketika informasi lebih cepat kayak sekarang makanya lebih cepat juga dia jalan gitu kayak bola salju. Ada satu lagu lo yang gue lumayan inget dari kemarin waktu pas ngelihat diskografinya Eko Show ya. Yang yang mau cari apa di hip hop. Dulu identitas Eko Show berarti lebih banyak yang kayak keras ya berarti ya. Liriknya keras. Satir gitu ya. Dan belakangan menjadi yang lebih menghibur gitu. Kenapa berubah gitu? Karena urusan perut. Sesuai lagu itu berarti. Apa coba boleh nyanyiin bagian itu lagunya gimana? Lagu. Nyari apa di hip hop? Nyari apa di hip hop? Lu dapat apa di hip hop? Dapat apa? Sudah lama berjuang, dapatnya pengakuan. Terus gimana sih? Saking jarangnya dibawain sampai lupa dia. Dapatnya pengakuan, keren bang itu doang. Asik. Wow. Keren bang itu. Itu gue suka banget lah karena ngamuk dia di situ. Iya, ngamuk dan banyak gak cuma lagu itu kan, karena banyak banget lagu-lagu yang emang bahkan Kakak Eko Show juga sering bikin lagu dari fenomena yang lagi terjadi di saat itu gitu di Indonesia gitu. Ya, berarti emang dulu emang begitu Kakak Sebenarnya dulu itu masih lirik sebatas yang keras-keras. Jadi karena bermusik hanya sebagai hobi, ya kan. Makin kesini setelah nyari kerjaan yang lain, saya sempat ngantor. Oh iya, jadi apa? Jadi apa? PNS. Oh PNS. Oh, PNS.
ngantor di pengadilan. Bokap kan orang hukum juga. Tidak cocok. Tidak cocok. Kembali ke musik. Berapa tahun dia? Berapa tahun kerja? Hanya beberapa bulan aja. Oh, beberapa. Jadi istilahnya waktu dulu itu hanya hobi. Makin ke sini nggak ada kerjaan yang cocok, kayaknya cuma di musik ini. Jadi putar otak bagaimana ini biar musik ini bisa biar menghasilkan. Makanya saya mengikuti zaman. Kalau dulu hanya sebatas lirik yang egois, yang apa yang di otak kita tulis, terserah ini orang mau dengar atau tidak, terserah. Yang penting kita bikin lagu. Kalau sekarang kan kita pikir gimana orang bisa konsumsi lagu ini, orang banyak. Karena masalah perut dan dapur kan. Oh iya. Tapi ada nggak penggemar yang concern gitu, yang ngeh gitu? Ada banyak. Kayak gimana bang? Banyak. Marah berarti ya. Kau tidak seasik dulu gitu. Enggak. Kau menjadi budak fans sekarang gitu. Kayak gitu marah ya. Poin. Itu pertanyaan yang paling banyak. Oh iya. Pernyataan yang paling banyak. Iya, paling banyak. Ah. Terus gimana? Menanggapinya gimana? Enggak ditanggapi sih. Oh, enggak Tapi saya tetap ada kayak ngeluarin lagu yang ngikutin pasar. Ada kayak perbandingannya 3 lagu ngikutin pasar, 1 lagu yang ngikutin fans saya dari awal yang tetap benar-benar hip hop ada. Oke. Gitu. Jadi yang lagu ngikutin pasar ini viewsnya banyak banget, yang lagu-lagu yang kayak zaman dulu itu viewsnya cuma 500.000, 100.000. Tapi itu mungkin Tetap ada, yang keluarin. ditunggu kali ya. Iya. Tapi yang dengar itu memang benar-benar orang yang ngikutin saya dari awal. Pertama kali rilis single berarti tahun berapa tuh? 2008. Buset, 2008. 2008. Tapi penasaran gak, tadi ada yang belum tanyain. Dulu tuh nyebarin karyanya kan, kalau sekarang upload ke Spotify gitu orang dengerin. Kalau dulu berarti via apa? Iya, dulu ada Dulu label saya atau? deketin teman-teman yang di radio Gorontalo. Oke. Saya deketin teman-teman yang ada di radio, saya racunin pakai hip hop. Akhirnya dari radio itu nongol lah G-Town Hip Hop. Oh gitu. Jadi lagu kita yang dari anak-anak G-Town Hip Hop itu langsung diputar di radio, nggak perlu masuk orang radio, orang dalam. G-Town Hip Hop nih apa nih? Komunitas. Oke. Komunitas hip hop. Di Gorontalo. Iya, G-Town Gorontalo Hip Hop. Oh makanya username Instagramnya Kakak Ekoso ada G-Town. G-Town-nya. G-Town. Iya. Iya, Untuk nggak ngelupain identitas awal ya. Berarti emang dari awal udah ngebangun komunitas. Betul. Seberapa penting sih Kakak komunitas itu? Karena banyak banget sekarang musisi yang berkarya di kamar aja gitu, upload ngonten, ya udah berharap lagunya viral gitu. Sebenarnya kalau saya orang yang lahir dari komunitas, saya bilang sangat penting. Karena dari komunitas itu apa ya, kayak bedanya lu belajar dari sendiri di kamar dan lu kuliah di satu universitas yang bertemu dengan banyak orang dan turun di lapangan. Skillnya pasti beda. Oke. Iya kan? Pasti beda. Yang dari hanya membaca sendiri dan dengan yang turun lapangan pasti skillnya beda. Sama-sama tahu ilmunya, rumusnya sama-sama tahu, tapi untuk mengerjakannya itu pasti beda skill. Hasilnya pasti beda. Iya. Itu yang membedakan lu tumbuh dari komunitas dan yang enggak. Itu sih. Kalau dari skill sendiri dalam hip hop dan rap itu kan ada beberapa style ya. Ada banyak. Ada style yang mungkin old school, ada yang mumble rap dan macam-macam. Macam-macam. Dan lumayan penting juga kalau yang old school kan rima ya. Habisnya di mana, lanjut di mana gitu. Nah, kan bisa dibilang karya Kakak Eko yang paling terakhir nih ada unsur itunya juga gitu loh. Itu waktu pas proses songwritingnya gimana? Ngalir aja atau kayak lagi ngapain kepikiran gitu? Untungnya saya dari hip hop. Jadi ketika untuk memproduksi lagu ece-ece, iya ini lagu, semua lagu yang viral itu lagu ece-ece buat saya. Lagu yang semalam jadi. Oh.
Yang nggak viral, yang berbulan-bulan saya pikir liriknya itu yang cuma ratusan ribu orang views. Untungnya saya di hip hop, jadi ketika ada produksi lagu ece-ece itu cepat. Kalau orang Gorontalo bilang rabu-rabu, cepat, gampang produksinya. Karena di hip hop kan kita dilatih untuk bekerja bikin lirik yang benar-benar mateng. Karena Betul. di hip hop itu bikin lagu liriknya jelek pasti diceng-cengin sama komunitas lain. Betul. Jadi ketika kita sudah macam ya anggaplah kamu sudah ngejar makan sekarang kan. Jadi bikin lagu yang ece-ece yang gampang-gampang. Jadi ya gampang juga untuk prosesnya gampang. Kayak Abang Jahat itu cepat banget bikin. Oh iya, Abang. Abang. Sama Intan Lembata waktu itu ya. Iya, Kids Yamano itu cepat karena apa yang Tor Monitor cepat karena itu lagu ece-ece gak lagu gampang, liriknya gampang. Mulainya Karena kalau beat kita dulu. bikin lirik susah, orang susah cerna. Oke. Oh iya benar. Orang sekarang agak kayaknya rata-rata hampir semua orang malas mau dengar lagu kalau liriknya terlalu dalam deh kayaknya. Benar juga. Beat dulu atau lirik dulu tuh yang lupa Ada nama kadang-kadang tapi- beatnya duluan, ada yang liriknya duluan. Tapi kalau yang untuk kasus yang Tor Monitor itu beatnya dulu, Oh. beatnya dulu. Tapi waktu kolaborasi kan lagu itu kalau nggak salah nggak cuma abang kakek sendiri ya. Itu berarti per part orang yang bikin masing-masing atau Kalau untuk bagiannya Chessy dia yang bikin. Tapi kalau untuk part Juan itu sebenarnya partnya saya. Itu kan di chorusnya. Cuman Juan waktu itu lagi sibuk kan manggung kan. Terus dia mau berangkat juga. Dia bilang daripada kau pikir lama-lama bikin lirik ini kau ambil. Kita bagi 2 partnya saya aja. Nanti saya bikin part sendiri yang Tor Monitor itu gitu. Iya, itu juga lagunya sebenarnya kan bukan Tor Monitor ya. Bukan. Orang baru lebih gacu. lebih gacu. Kayak Abang Jahat juga itu sebenarnya bukan itu judulnya. Nggak apa-apa terserah ganti judul aja nggak apa-apa. Bebas. tapi untuk memudahkan SEO mungkin orang biasa nyarinya Tor Monitor Iya. kan. Iya, Jadi pakai atau lah atau ke dalam kurung gitu biasanya. Tapi Tor Monitor sendiri ini memang tren dari mana sih? Gue jujur nggak deh. Itu dari timur atau dari mana Tor Monitor? Nggak tahu ya kalau apakah itu dari timur, apakah dari daerah sini nggak tahu. Cuman setiap ke warung kopi, bukan warkop yang anak-anak skena ya, warung kopinya orang-orang tua yang ketemunya orang-orang politik. Iya. Tahu kan? Iya, Biasa iya, warung-warung kopi yang gitu yang di mana itu pejabat, orang-orang kantoran, Iya. yang itu ketua apa kabar? Yang ketua. Iya. Coba lu datang di daerah yang warung-warung kopi yang Paham benar-benar. ya. Kan gue sering nongkrong gitu, umur gue kan. Iya. Biasa hormat ketua. Itu istilahnya dari situ, nangkep dari warung-warung kopinya orang-orang bukan anak muda ya. Kalau di Gorontalo ada satu warung kopi itu, warkop Amal namanya. Itu gue sering nongkrong di situ. Itu semua ketua nggak ada yang anak buah. Dan gue tahu alasan mereka semua panggil ketua, minta dibayarin kopi. Yang ketua, ketua, yang anak buah yang mana nih ketua semua? Istilahnya dari situ. Dari situ. Tapi salah satu yang aku perhatiin memang belakangan ini banyak istilah-istilah baru. Ada Tor Monitor ketua, ada statue ya kan. Baru-baru gitu singkatan gitu. Siapa lagi kemarin tuh ya. Ada pica-pica gitu. Itu emang Kalau pica-pica kayaknya itu bahasa timur ya. Bahasa Timur. bahasa timur. Oh itu emang kalau yang singkatan-singkatan itu emang strategi tersendiri supaya bikin kata bikin kalimat ya singkatannya yang Itu sebenarnya lahir sama kayak di sini juga. Kayak lahir dari tongkrongan. Makin banyak, makin lama makin masif. Akhirnya dibikin lagu karena jadi istilah dikenal banyak orang. Tapi dikenalnya baru di daerah itu. Gitu. Nah, mau nanya juga nih soal komposisi musik mungkin secara teori ya. Kan di beberapa lagu yang sekarang kayak Tabula Bale, Orang Baru Lebih Gacor. Kalian tuh selalu melakukan harmoni suara di chorus. Harmoninya tuh lumayan kalau nggak salah kupingku ya identik. Maksudnya kayak satu tongkrongan nih harmoninya sama semua gitu. Itu sebenarnya memang kalian merekam 2 itu atau pakai harmonizer yang buat jadi auto harmoni gitu? Oh, rekam. Oh rekam semua? Rekam manual.
rekam manual. Dan pemilihan nada intervalnya memang sengaja semua mirip gitu. Enggak tahu, pokoknya pas mau kita kan sistemnya kita take line vokal dulu, vokal utama dulu kan. Udah selesai yang vokal utama, baru kita mikir tuh masing-masing mikir pecah suara kalau istilah kita. Ini saya dulu yang tek vokal pecah suara ya, pecah suara. Jadi mikir masing-masing ini nada rendahnya gimana, nada tingginya gimana. Saya nggak tahu suara satu itu gimana, suara dua gimana, suara tiga. Saya nggak tahu. Gitar pun saya nggak bisa main. Saya buta nada. Tapi produce sendiri, Dulu produce sendiri. Kalau sekarang karena produser itu untuk jadi produser itu dia harus update. Sedangkan kalau saya misalnya posisi saya sekarang harus jadi produser, harus jadi penyanyi, harus ngurusin kantor, itu pecah. Pica. Itu pica. Itu Juan bilang pica otak. Jadi Ya soalnya kan kayak contoh yang sebelum chorus yang lalu biarlah berlalu itu kan ada nada ininya. Dan itu di lagu-lagu yang lain tuh mirip gitu. Benar karena kan? produsernya sama. Oke. Produsernya yang tabola balik sama yang tor monitor sama yang pica itu sama produser. Ngapain repot sama juga? Ngapain repot beda, itu Wis. Oh beda. Kalau nggak salah Wis. Wishbacker. Kalau nggak salah Wis. Tapi bahasanya tuh pakai bahasa apa sih kakak kalau lagu-lagu? Iya tuh sempat dengar juga dari kami ngobrol sama Bung Berry. Bahasa timur itu ada bahasa Ambon, ada Papua, ada jadi yang sekarang lagi banyak viral itu bahasa mana? Sebenarnya sa itu Papua. Oh. Sako itu singkatan saya sama kau. Di sana kan ko, sa. Sudah. Su itu sudah. Kalau di Gorontalo su itu kalau di Gorontalo jadi so. Di daerah Papua, Ambon itu su. Oh. Gitu. Cara buat membedakannya gitu loh. Sebenarnya tapi yang kebanyakan dipakai itu logat Papua karena itu yang lebih universal. Karena kalau misalnya kalau beta itu Ambon sama Kupang, NTT pakai. Tapi kalau di sana itu bet. Kalau hampir sama. Tapi kalau Papua itu sako, lebih yang kalian lebih banyak dengar itu sako. Karena kalau saya pakai kita ngana kurang panjang. Panjang lagi. Kita ngana panjang. Kalau ngana Kalau tuh sako itu kan lebih enak, padat, singkat dan orang tahu ini itu saya, ko itu kau. Iya. Ngana jadi ingat lagu itu apa? Poco-poco. Iya, kalau saya pakai kita di sini apa kami? Iya. Iya. Padahal di sana saya kita. Di Makassar kau. Oh. Iya, banyak arti kalau kita itu. Jadi saya tidak ada beberapa lagu pakai kita tapi mendingan pakai Papua aja deh. Lebih universal. Iya, Kita orang juga ya, kita orang. Iya, ya? kita orang. Iya. Tapi kalau kita orang sudah hampir tidak ada yang pakai kayak kita orang. Karena orang timur itu paling malas ngomong dengan kata yang panjang. Mereka suka yang singkat. Makanya itu jadi sa itu saya jadi sa, ko. Kita orang itu ada yang lebih singkat dari itu lagi. Jadi dipotong-potong. Sudah dipotong. Ada banyak kata yang dipotong. Akhirnya jadi satu. Pu itu punya ya pu. Iya pu. Sapu korek. Hampir kayak password ya. Iya, yang banyak kata yang dipotong. Iya, Karena mereka kan ngomongnya cepat. Jadi biar cepat juga dipotong juga kata-katanya. Banyak kata yang dipotong. Iya. Dan memang kalau ngomongin balik lagi ke musik-musik timur, kan kemarin kebetulan gue juga hadir gitu ya, kita ada FGD ya, jadi FGD untuk ngomongin mengenai pewadahan tentang musik timur atau rumah untuk musik timur ini perwakilannya seperti apa. Cuma memang kalau ditelusuri awal triggernya itu kan sebenarnya karena kalau kata orang-orang karena podcast sama Deddy Corbuzier, tapi sebenarnya kalau misalnya kita tarik lebih jauh lagi, ya jauh sebenarnya ya tentang musik timur ini, karena musik timur juga kalau gue pribadi gue udah ngerasain musik timur itu berkali-kali sebenarnya ada kesempatan buat naik, bahkan dari gue SD. Eranya banyak tuh. Banyak. Gue SD dulu
2001 gue inget di kelas 4. Itu di sekolahku, sekolah Katolik di Jakarta Pusat. Itu perpisahan sekolahnya kami ada diajarin joget. Joget itu poco-poco. Hah? Poco-poco 2001. 2001 poco-poco. Sama lagi. Iya, jadi apa namanya? Lalu abis itu kan mungkin maju beberapa tahun lagi atau berapa, saya lupa deh pastinya. Gemu Famire. Oh ya? Gemu Famire. Gemu Famire kan ramai. Itu jadi gini, kalau di Jakarta itu lagu-lagu itu yang dipakai untuk dansa. Oh. Senam. SKJ ya, iya, iya. senam kesehatan jasmani. Oh itu bukan hanya daerah kami dipakai senam. Di sini juga. Di sini Di sini. juga. Di sekolah. SD ku. Iya. Oh. Paling Iya, terus iya, yang iya, begini iya. nih. Nih. Bener kan begini kan? Iya, iya. Ya begitu. Dari SD. Putar ke kiri. Gemu Nah, Famire putar ke kan? kiri juga. Jadi memang, tapi mungkin perkara literasi ya. Dari kami tidak ada yang mau cari tahu atau mungkin sedikit lah ya, sedikit yang mau Iya. benar-benar cari tahu. Ini musik mana? Sama mungkin zaman dulu susah juga kali ya. Iya. Internet. Tapi kalau dibilang sudah sampai ke sini, sampai. Cuma memang dipakainya untuk joget. Nah akhirnya kan terus habis itu kita fast forward lagi mungkin ke tahun 2016, 17an. Belasan ya. Itu karena Susayang. Iya iya benar. Jadi sebenarnya sudah Berkali-kali. beberapa kali Iya, iya. ada kayak gue mau keluar nih, gue mau ini nih. Tapi belum. Nah pecahnya baru nih beberapa tahun ini. Jadi gimana nih, Timurnesia nih apa nih? Pada marah semuanya. Semua marah, nih juga marah nih. Nih. Gak, dia bukan marah ya, dia menyuarakan ya. Kakak Ryan Pono barusan menyuarakan untuk, tapi barusan juga kan live TikTok gini. Sebelum podcast ini live TikTok. Mungkin sedikit dijelaskan kembali gitu loh. Timurnesia ini apa dan kan Bang Silet juga yang katanya menyarankan ini dan disetujui sama semuanya termasuk Kakak Toton juga ini. Gimana nih? Waktu dan tempat dipersilakan. Sebenarnya Timurnesia ini awalnya bukanlah Timurnesia. jadi untuk kawan-kawan semua mohon maaf kalau mengecewakan ya. Sebenarnya ini ya adalah inisiasi teman-teman saya dan teman-teman lain yang berkecimpung di lagu acara. Waktu itu kita punya inisiatif bagaimana kalau kita bikin satu genre saja. Ini sudah pecah global tapi kalau kita dapat penghargaan cuma dapat kategorinya tidak tepat. Iya kan, memang senang masuk nominasi, dapat piala dan lain-lain. Cuma kategorinya kurang tepat. Kita ditempatkan di situ karena kita tidak punya kategori sendiri toh. Jadi dari situ muncul idenya saya dan teman-teman. Awalnya kita mau perjuangkan genre, kita sepakat dengan Petir, Pesta Timur. Petir, iya. Itu Nama bikin sedikit gitu mirip sebenarnya. sama Halilintar. Iya. Bisa disupport Pesta Atta. Timur, loh. Pesta Timur. Pesta Cuma Timur. kata Jackson Seran, Petir Kaks. Awalnya itu, Pesta Timur. Cuman pas pertemuan kemarin, teman-teman bilang nanti kita dicap egois. Dicap egois karena kita cuma pikir diri sendiri. Cuma kita yang lagi viral baru kasihan anak-anak, kakak-kakak yang lain. Adik-adik yang lain toh. Jadi di pertemuan itu saya bilang ke teman-teman juga, saya bilang ke teman-teman Ide Timur, saya bilang coba undang yang dari genre yang lain. Dari genre yang sama pun tapi yang namanya tidak naik. Datang begitu. Makanya kemarin itu bukan hanya genre yang lagi naik, lagi Pesta Timur ini yang ada, tapi teman-teman Timur juga lah yang ada diundang juga di situ. Akhirnya kita ngikutin flow aja kemarin. Saya pikir juga daripada kalau diketuk palu yang jadinya Pesta Timur ini kacau. Karena ini kasihan yang lain, kalian ini egois. Ya toh, jadi akhirnya teman-teman juga sepakat. Oke, kita ikutin flow saja. Tapi positifnya lahirlah satu wadah yang lebih besar daripada keinginan kita sendiri. Begitu.
Oh, berarti Timur Indonesia itu bukan genre ya, tapi Bukan wadah genre. ya. Karena kalau genre agak lucu juga. Bagaimana ada misalnya ada genre rock, di dalamnya ada dangdut. Subgenrenya dangdut kan nggak mungkin Iya, kan. iya. Karena di timur terlalu banyak genre beragam, banyak sekali kan. Bukan hanya lagu yang ngebeat tapi lagu slow campur etnik pun ada. Reggae Papua pun tersendiri jenisnya. Jadi terlalu banyak jenisnya. Jadi mendingan ngikutin flow dan akhirnya tercipta Timur Indonesia. Jadi lebih istilahnya positifnya dari keinginan yang egois muncul lahirlah wadah yang lebih besar yang bisa menaungi banyak orang. Begitu. Berarti kalau lebih spesifik lagi Timur Indonesia ini berarti apa ya? Maksudnya apakah akan komunitas atau wadah ini? Lebih besar dari komunitas. Karena masing-masing musisi timur ini sudah lahir dari komunitas. Dari awal berkarya itu mereka pasti dari komunitas. 99% saya yakin musisi timur itu pasti lahir dari komunitas. Oke. Mereka tidak ada yang belajar sendiri. Hampir tidak ada, bukan tidak ada. Hampir tidak ada. Karena mereka berkelompok. Orang-orang timur itu pasti berkelompok. Oke, berarti Timur Indonesia ini kalau yang aku tangkap kakak, itu berarti musik-musik yang berbahasa Timur pastinya ya, berbahasa Timur ya, benar ya kakak? Bisa dibilang begitu. Berbahasa Timur tapi genrenya nggak tertutup ke Apapun. pesta gitu, apapun ya. Iya, apapun. Oh, Yang intinya kalau dibilang wadah, saya sih tidak terlalu fokus orang mencap Timur Indonesia ini sebagai wadah ke satu apa terserah. Yang penting intinya dari keinginan kita yang awalnya hanya mencetus satu genre yang hanya berputar di beberapa orang ini bisa membuka jalan buat banyak orang. Istilahnya Timur Indonesia ini sudah ada, maksudnya dari media. Contohnya kalian dapat dukungan dari kalian. Banyak media, banyak platform yang hadir juga di situ, pemerintahan juga hadir di situ. Jadi ketika istilahnya apa ya? Kalian butuh apa-apa, sudah ada yang support. Begitu. Karena ada wadah yang dipegang, satu wadah yang dipegang. Daripada misalnya begini, kalau dipikir lagi, misalnya kalau pemerintah hanya pegang satu genre aja, pasti yang lain makan marah. Apa cuma dorang yang kalian perhatikan, kita di sini juga, bagaimana? Iya kan? Jadi akan miring beritanya. Begitu. Oke, berarti Oke. kalau di penghargaan musik itu berarti nanti harapannya akan Timur ada Indonesia kategori yang ada di Indonesia. situ. Timur Indonesia yang ada di situ. Oke. Iya, Berarti itu harapan kita. Timur Indonesia, misalkan contoh Timur Indonesia terbaik gitu. Lagu-lagunya Iya. juga ada genre, Yes. berbagai genre ya itu. gitu. Iya. Oke, paham. Lebih tujuan kita lebih ke situ. Jadi istilahnya kalian mau taruh nama apa itu sebagai apa saya terserah. Iya. Yang penting tugas saya selesai. Barang jadi. Iya. Tujuannya situ salah satunya. Nanti kalau misalnya ada satu penghargaan, ada kategori Timur Indonesia di situ. Jadi kita bersaing cuma kita tidak dicampur dengan orang lain lagi begitu. Iya. Jadi makin ada banyak peluang teman-teman yang lain juga bisa ada masuk. Oke. Jadi benar-benar intinya proses mencari identitas ya. Bisa dibilang terserah, makanya saya bilang terserah. Barang jadi, tugas saya selesai. Berarti kalau Timur Indonesia sendiri ada semacam kayak katakanlah oke sudah dimajukan, diusulkan dan disuarakan gitu. Berarti akan dibuat semacam struktur di dalamnya, siapa ketuanya, siapa. Bisa jadi mungkin seperti itu. Yang penting kita sudah buka jalan, kita tinggal tunggu bagaimana ke depannya. Yang penting ya teman-teman yang lain tetap kawal kok. Semua tetap kawal. Karena begitu teman-teman sudah gabung di sini pasti mereka akan tahu sampai di mana ini. Begitu. Cuma saya dan teman-teman yang lain yang awalnya inisiatif untuk satu genre ini tetap di pendirian kita.
setelah Timur Indonesia jadi, kita akan ajukan ini genrenya kita sendiri. Oke. Pesta Timur. Pesta Timur Iya, betul. begitu. Yang nyet yang gitu. Iya. Kemarin aku sempat ngobrol juga sama temenku, dia bilang musik yang seperti ini dulu ada disebutnya namanya musik distan. Distan, diskotana. Iya. Iya, itu karena kalau dibilang di Papua ada papsel. Di NTT ada namanya rakat. Di daerah Maluku ada kayak musik-musik yang si Toton dan lain-lain. Jackson itu beda-beda kan. Tapi bagannya hampir sama, instrumental yang dipakai hampir sama. Makanya kita kumpulin ini dari Sulawesi, dari Papua, dari Maluku dan NTT, kita bikin satu genre aja. Itu awalnya sampai ini jadi Timur Indonesia ini. Yang awalnya kita cuman Pesta Timur. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya ya Rom, sebenarnya kalau ngomongin secara kebutuhan dan urgensi, kan banyak tuh yang komplain. Banyak yang bahkan sampai menyuarakan bikin video kayak misalnya Ryan Pono, terus tadi Konrad juga ya, sampai bikin video. Mereka rata-rata mungkin mengkomplain urgensinya apa untuk membuat seperti ini, kenapa tidak melibatkan dan kawan-kawan gitu ya. Tapi kalau setelah ngobrol kayak gini sebenarnya kalau mau ngomongin spesifik genrenya mau apa, khusus yang si nyet ini mau dibikin jadi apa, sebenarnya lumayan make sense sih. Karena ya kayak kemarin waktu kita diskusi ya kan, Bang Ivan ada ngomong bahwa dia memberikan contoh bossa nova itu dulu artinya kalau nggak salah gerakan baru ya. Gebrakan baru. Gitu. Akhirnya ternyata sampai sekarang kita taunya kalau di generasi kita bossa nova itu yang cet gitu. Kita nggak mikir itu baru, kita mikirnya itu jadul. Jadul. Iya. Tapi mungkin waktu dibikin, wah ini baru nih. Iya. Gitu. Sebenarnya memang cukup make sense ketika pengen dilegitimasi dengan nama ya. Tapi nama. mungkin yang kemarin belum tersampaikan adalah spesifik di lagu pesta ini. Iya. Bahwa lagu pesta ini nih mau dinamain yuk gitu. Iya. Karena kan gak semuanya genrenya lagu pesta. Kan banyak juga yang ballad. Banyak yang hadir kan. Iya, banyak yang ballad, banyak yang akhirnya tadinya mau naikin apa, malah ngomongnya jadi kemana-mana. Gak enak juga kita. Iya. Ntar terkesan egois juga. Tapi emang ujung-ujungnya tetap pengen nyari lagi nih namanya nih. Iya. Tetap mau petir. Petir, Pesta Timur. Berarti yang penting wadahnya sudah ada dulu, sudah jalan. Entah itu Brother bilang tadi nanti ada strukturnya segala macam, itu kita lihat ke depan. Yang penting kita mau ajuin genrenya kita sendiri. Strukturnya dalam ketua umumnya Eko Show. Ntar gua kalau ke warkop ketum. bukan ketua lagi. Udah bukan ketua lagi, ketum sekarang. Aduh. Berarti musik-musik yang dulu juga ya kakak, apa kayak dulu tuh tahu ini bang apa? Cuma saya. Kalau mau cari ya itu berarti itu ya, itu berarti petir itu masuk ya? Masuk sebenarnya karena petir. MAC. Iya, masuk. Tapi itu kalau didengar secara seksama beda dari BPM-nya, beda dari kemasan instrumentalnya beda. Jadi di stand disco tanah pun beda kemasannya. Tapi secara keseluruhan itu hampir sama. Okay. Ada verse, habis itu dropnya tanpa musik, habis itu masuk lagi. Hampir sama. Oke, jadi memang secara umum itu hampir sama. Bagannya segitu ya? Iya, hampir sama. Dan ketika mau membuat lagu baru, kalian patuh terhadap bagan itu? Walaupun beda-beda produser, kayak di stan itu banyak juga produser di sana di daerah Sulawesi, daerah Papua itu ada namanya Papsel. Beda lagi, coba kalau kamu dengar cari aja di YouTube, Papsel beda lagi. Daerah NTT itu yang kayak Tabola Ballet, Top Monitor itu saya ambil dari khas NTT. Kalau punya Toton yang ngapain repot itu khasnya daerah sana, daerah Maluku. Toton itu beda-beda kan. Tapi sebenarnya
kita apa ya, teman-teman ngobrol, daripada kita repot sendiri-sendiri, mendingan kita bikin genre sendiri, kita gabung. Karena kalau mau dengar-dengar sama aja. Ya kalau kita DP Bagan itu. belum tahu namanya, kita nyebutnya musik timur taunya ya. Iya benar. Lagu-lagu timur, lagu-lagu timur. Orang-orang Gen Z dan mungkin millennials yang lebih ke Gen Z bilangnya musik timur. Iya, lagu-lagu timur gitu. Belum ada. Kalau ikan naik di pantai itu apa? Itu kayak, kalau perbedaannya kayak klasik rock sama itu yang lebih klasiknya. Klasik. Lagu acara, lagu pesta, tapi yang klasik. Dari segi sound Karena mungkin ya? masih soundnya masih MIDI. Oke. Instrumental, ada beberapa instrumental yang masih bertahan pakai instrumental yang dulu. Masih studio-studio yang masih pakai MIDI. Jadi itu menarik itu lagu tuh, aku suka itu. iya. Tapi hampir sama kan, habis dia nyanyi kan ada musik yang ngajak joget, yang instrumental. Bener. Iya, di Skotana juga kayak banget, gitu. endingnya banget ya? Iya, Ini di tengah ada, Oh, tengah-tengah, di awal benar, ada, benar. di awal ada, di tengah. Bener. Apa kita hidup di NTT, terus habis itu kan dari timur, Habis udah kelar. Cuma BPM-nya dipelankan. Sama aja sebenarnya. Emang suka Di dansa? Skotana kayak gitu. Kalian tuh emang suka dansa sekali ya? Makanya itu kita bilang itu lagu acara, lagu pesta. Di sana itu mau orang meninggal pesta. Mau orang sunatan pesta. Yang kita hajatan itu bukan hanya nikahan. Meninggal pesta di sana. Oh iya. Berarti emang sudah kulturnya. Suka pesta berarti. Suka pesta. Di lagu Ikan Naik di Pantai juga kan minum moke kan? Iya. Moke minuman keras kan? Minuman keras. Disuarakan, ayo minum. Kan jangan lupa Rom. Tapi kan itu budayanya mereka. Kita tidak bisa ngapa-ngapain juga. Jangan kan? lupa Rom. Apa tuh? Ada cap mouse. Cap tikus. Tapi tikus tahu. Itu juga dari... Waduh, saya lupa bawa tadi. Aduh. Yang bukan bakar menyala, bakar meledak. Itu cap tikus juga dari Manado ya? Itu dari Manado. Iya itu juga di sono itu. Iya, padahal ada tadi dibawa sama Rian Junior, itu pelaku di Skotana juga yang dari Manado, dia bawa cap tikus 2 tadi, saya lupa. Saya tahu Rian Junior. Berarti kalian setiap workshop gitu minum dulu? Enggak sih, tergantung orangnya juga sih. Enggak semua. Kalau ada minum. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Ada yang minum harus minum, ada yang minum ya kalau ada momen. Iya, soalnya kan kayak nggak tahu ya, pernah dengar katanya penyanyi rock gitu harus minum dulu biar naik gitu. Wah. Kalau reggae bakar dulu biar bakar dulu. Kalau timur minum dulu Bentar, gitu. bentar. Enggak juga kan. Diedit sedikit, rakap dulu, Bukan bakar, iya. rakap. Enggak, maksudnya enggak juga sih. Enggak. Tergantung orangnya, tergantung masing-masing. Iya. Wah seru banget ya. Seru pembahasannya. Kita sekarang enakan ngomong dari segi bisnis sedikit ya. Ya. Karena kan dari tadi udah ngomongin tentang karir sedikit dan juga tim fenomena Indonesia. gitu. Sekarang dari bisnis gitu. Karena Eko Show ini bukan hanya berkarya doang tapi mengurus dari manajemen perusahaan juga ya. Ide Timur itu gimana? Daily-nya berarti ngapain sebagai eksekutif di perusahaan? Sebenarnya jujur ya. Saya hanya membuka jalan. Ini sana yang kerja, mereka yang kerja. Nanti kalau ada apa-apa mereka telepon, baru saya turun. Oh, gitu. oke. Saya lebih ke pendekatan ke musisinya. Oh. Begitu. People power. Pendekatan ke musisinya, saya pantau apa yang terjadi di sekitaran musik timur, itu yang saya kasih tahu ke Ide Timur. Jadi untuk kayak segi promosinya gimana, produksinya gimana, sekarang itu gimana gini, itu yang Ide Timur kerja. Gitu. Iya saya sempat dengar juga katanya Eko sempat sengaja untuk pelajari lebih dalam sebulan di Papua, betul? Iya, jadi saya pindah. Pindah? Iya, pernah syuting di penjara Papua. Luar Saya pindah-pindah ya, sekarang lagi di Jogja. Kalau dulu itu sering di Papua, kebanyakan di daerah Jayapura. Ada di beberapa daerah
Pernah saya juga sama dia ya di Matoloko ya. Seminggu. Manggungnya cuma satu. Habis manggung saya mau tahan lagi di situ. Biar apa? Mendalami kultur daerah itu. Selain saya untuk kepentingan lirik saya. Karena saya mainnya di musik timur. Kepentingan diri saya sendiri untuk lirik mendalami apa kebiasaan mereka. Istilah-istilah di tongkrongan di daerah itu. Selain itu keperluan kantor juga informasi. Oh kalau di sini itu lagi naik gini. Mereka produksinya pakai ini. Gitu. Sekarang udah ada berapa katalog lagu yang dipegang sama Ide Timur? Kak? Berapa tuh perkiraan? 6 ribuan. 6.000? Baru mulai dari tahun? Mau 4 tahun kan? 4 tahun. 2000 berapa itu berarti? Sebelum Covid? 2002. Setelah Covid? Setelah Covid. Kalau 4 tahun 6.000 berarti 22 per kan? tahun 1.500. 1.500. 1.500 berarti per bulan 100 lebih. Nggak tahu, saya enggak itu. Wow. Saya nggak itu. Bicaraan angka sedikit boleh? Berarti dari Saya nggak tahu Om. Yang tahu aja. yang tahu aja. Jawabnya yang tahu aja. Kira-kira aja nggak apa-apa, nggak usah angka pasti. Dari Eko Show lah, bukan dari Ide Timur lah. Dari Eko Show sendiri. Dari lagu Orang Baru Lebih Gacor udah dapat berapa bang? Royalty streaming. Bahaya nih kantor pajak. Makanya kira-kira itu kan bisa dikurang-kurangin, bisa Iya. dilebih-lebihin. Kebeli Kira-kira ini royalty aja, nggak usah panggung, nggak usah apa. Streaming aja. Streaming. Iya, rap streaming udah berapa kisaran di dari Semua orang bisa lihat di apa itu website yang bisa cek penghasilan channel Ah itu nggak akurat itu bang. Nggak akurat, Social Blade. nggak akurat Kalian itu. bisa cek, semua bisa cek ya di ada satu Social Blade namanya. Kalian bisa copy link, paste di situ Social Blade. Dan pas saya bilang tapi bisa dibilang tertinggi di lagu ini selama sepanjang karir. tertinggi karena ini kan tembus global kan. Chart global dia Iya. sempat nomor 2 kalau nggak salah. Iya, chart Kalau nggak global salah. ya. Chart global. Yang agak setengah mati itu kita ngalahin Korea. Sama India sih. India musiknya nggak bisa. Tiap hari mereka pasti ada di chart global nomor 1 malah. Iya India sama betul, Korea. betul. Itu. Makanya itu kita butuh dukungan pemerintah. Gitu. Ini saja yang kita berkembang secara organik bisa semasif ini. Apalagi yang didukung sama banyak pihak. Itu maksud kita itu sampai bikin pertemuan kemarin. Ini Orang Baru Lebih Gacor organik full. Organik. Tidak ada campaign. Enggak ada campaign. Campaignnya itu yang saya tahu cara. Kan saya datang ke daerah-daerah. Pelajari di cara gimana ini anak-anak ini promo sendiri-sendiri. Itu yang saya terapin. Gitu. Ini organik. Yang saya makanya itu teman-teman semangat sekali kalau ada banyak yang mau ikut di pertemuan kemarin itu karena itu salah satunya. Karena kita pikir ini saja kita yang lain, teman-teman yang lain juga berpikir saya yang sama. Kita saja yang berkembang secara organik bisa sebesar ini apalagi yang didukung oleh banyak pihak. Gitu. Nah, gue mau nanya juga nih kak. Kan di lagu-lagu belakangan yang lagi viral ini rata-rata kolaborasi ya? Rata-rata 3-4 orang. Benar. Itu pembagiannya gimana? Apakah mereka semua ditulis sebagai pencipta? Ini yang tidak ada di musisi lain. Iya, yang gimana hanya tuh? ada di musisi timur. Itu dia gue pengen tahu Rom. Iya. Gimana? Itu yang hanya di musisi timur. Jadi kalau lagunya Juan, saya tidak mau tahu itu kau punya rezeki ambil su. Oh gitu. Dan tidak ada perkelahian di belakang. Tidak ada, makanya kita Tidak ada kontrak. Tidak ada kontrak. Makanya kita itu kalau ada di berita, ini band ini bubar gara-gara masalah. Iya, orang-orang timur tertawakan mereka. Kita tidak mengenal itu perkelahian gara-gara kita featuring di satu lagu. Pokoknya yang punya lagu dia yang punya hak. Sudah putus masalah, habis, selesai. Putus. Selesai. Tidak sampai ada mati. royalti. Tidak ada royalti, tidak boleh menuntut. Tabula Balai berarti punya Silet. silet. Iya, Juan itu pica-pica punya dia mau featuring nih. Punya saya tabula yang tor monitor, ya punya saya.
Ngapain repot punya Toton? Punya Toton. Keren. Tidak ada, tidak Semuanya ada. yang di situ tidak ada. Itulah dapat- keuntungan orang timur. Tidak bakal lagi gara-gara itu. Gara-gara royalti. Berarti di kalian lagu. berkelahi gara-gara apa? Minuman keras. Oh gitu, berarti Tidak ada masalah. pantes nih secara bisnis berkembang. Iya, Om. iya, iya. Nggak ada. Berarti yang pemilik lagu itu yang nggak di dalam kurung judul namanya ya? Tetap ditulis sebagai Iya, pencipta kalau tulis. dia menulis lirik. Oh. Jadi misalnya kalau ada satu iklan masuk, saya sebenarnya saya tidak masalah harus ngomong kejuan atau misalnya di kasus lagu saya yang Tone Monitor ya. Ketika ada iklan masuk misalnya atau apapun yang masuk menggunakan lagu itu, sebenarnya saya tidak perlu kasih tahu ke mereka. Cuma saya sebagai orang punya adab, teman-teman juga pasti kasih tahu ke saya kalau punya lagu itu ada tawaran, saya pun kasih tahu ke mereka. Cuman mereka tidak akan mungkin minta uangnya bagiannya. Kalau mau dikasih mereka akan terima, tapi mereka tidak akan minta. Semua rata-rata yang saya tahu begitu orang-orang timur. Tidak ada perkalian cuma gara-gara saya ada punya hak, saya tidak ada. Kalau itu di channelnya dia, berarti itu lagunya dia. Kecuali itu di channelnya komunitas, itu berarti punya hak komunitas. Oh. Ya, ya, ya. Berarti itu haknya satu grup. Entah itu pembagiannya gimana saya tidak tahu. Cuma kalau di channel pribadi, ya sudah haknya dia itu. Tidak ada kontrak, tidak ada apa. Pokoknya kita sudah tahu itu, tidak perlu dibicarakan. Itu sudah punya hak masing-masing. Karena kita menganut sistem barter. Brother ngajak saya featuring, berarti nanti saya kalau saya sudah isi di lagunya Brother, berarti Brother punya utang di saya untuk ngisi satu lagu. Oh. Kapanpun saya mau telepon, bisa isi lagu, harus isi itu. Iya. Oh. Karena kita sering bingung juga apa kok ini namanya sama tapi beda posisi doang nih gitu waktu ditulis di YouTube-nya gitu. Iya. Oh, jadi itu pemilik lagunya ya. Bisa dibilang ya. Oh, gitu. Luar biasa itu nggak mudah ditiru itu. Betul. Nggak mudah ditiru. Sulit. Sulit. Apalagi kalau lagu yang viral. Pasti banyak uangnya tuh. Iya. Banyak uang, banyak masalah tuh. Iya. Di kita tidak ada, santai. Tadi udah jawab sedikit banyak uang katanya tadi. Berarti itu banyak uang. Iya, banyak. Lah, global bro. Global. Itu yang udah pasti miliaran per bulan. Pasti. Tapi kan kadang-kadang bahkan kalau misalnya ini lagu Tabola Bale kan nggak ada saya di situ. Otomatis perform saya nggak bisa bawa kan. Iya. Tahu nggak? Kalau saya bawa, saya nggak perlu izin lagi ke Silet, bawa aja. Kita kayak gitu bro. Keren. Dan kan lagi rame ya. Nggak izin lu bawa lagu gue lu. Somasi. Nggak tahu orang dari mana, tapi kalau dari timur tidak ada begitu. Oke. Saya tidak pernah marah teman-teman bawa lagu saya di acara mereka. Tidak ada. Dan teman-teman selama saya bawa lagu mereka ketika closingnya. Setiap saya perform itu closing itu saya sudah serahin ke DJ. Tapi DJ muter lagu-lagu timur yang lagi hype. Mereka tidak pernah komplain. Menurut Eko ini karena, ini mungkin pertanyaan ininya ya. Ini karena memang kalian karena lagi hype, lagi viral dan lagi perut lagi kenyang. Atau memang ini sudah lama udah Udah lama bro kayak gitu. Udah kayak tradisi, udah dari lama, dari dulu. Tradisi. Kayak gitu. Iya. Wah ini susah ini kalau gini, susah ditiru. Susah ditiru kan. karena biasanya kalau lagi kenyang begini, pas lapar berubah. Malah lagi kenyang itu berantem. Karena kasus yang mencuat di media apa gara-gara apa? Lagunya naik kan? Iya, Lamanya lagi naik kan? Iya, kalau nggak ada duit bersatu. Di mana pasti gitu kan? Band-band kebanyakan kayak gitu tuh. Yang di sini tuh. Band-band dulu masih kos-kosan bersatu, semangat. Ketika sudah naik pecah. Ya. Yang ada duit yang berkelahi bukan saat lapar. Iya juga, bener juga ya. Lagi lapar. Minuman keras bro. Minuman keras yang bikin Iya itu memang. berantem. Yang bikin pecah kita cuma itu minuman keras, miras. Waduh, ternyata gitu ya. Ya jadi banyak paham lah gitu dari mulai fenomena apa musik pesta timur.
Musik Timur sekarang udah tahu namanya apa. Tapi itu bakal dipatenkan nanti ada di Wikipedia gak kakak? Apa? Itu yang kita mau, itu yang Bahasa kita Timur, mau. gitu ya? Itu yang kita mau sih. Petir. Karena ya petir. 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 Tapi jangan petir itu sudah ada apa ormas di Jakarta itu. Oh ada ya? ada. Ormas Timur ada namanya petir di Jakarta. Oh nyebutnya petir. Petir. Petir, Itu pesta. kan pesta. Kalau petir pesta. Iya, pesta. Wah terakhir kali ini ya. Pertanyaan terakhir dari kami mungkin ya. Buat anak-anak timur atau anak-anak daerah lain mungkin di Indonesia ini yang pengen. Ya mungkin banyak banget yang ngeliat kakak Eko Show ini sebagai panutan. Banyak banget yang lihat musik Tor Monitor dan mungkin niru juga Iya, gitu. sampai Apa nih? jangankan anak-anak timur, sampai anak-anak di seluruh Indonesia bisa nyanyiin bagian lagu Orang Baru Lebih Gacor, bahkan sampai gitunya juga ditiru gitu. Betul. Iya. Betul. Sampai ke wih itu juga ditiru. Iya. Itu apa ya, pertanyaannya Ya apa? pertanyaannya. Bukan pertanyaan sih sebenarnya. Apa nih yang mau disampaikan ke mereka gitu. Atau sebagai motivasi lah gitu. Karena Ke siapa? Pendengar atau pelaku? ke pelaku yang pengen mengikuti jejak kakak Eko Show gitu. Sebenarnya kalau untuk pelaku teman-teman, maksudnya pelaku yang baru mau tapi notabene di timur, tidak perlu dikasih tahu, mereka sudah tahu jalannya. Karena kayak misalnya saya, walaupun sudah di Jakarta, itu saya ninggalin komunitas di Gorontalo. Nah komunitas itu jalan sendiri di sana. Begitupun di daerah timur lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya mau ngasih tahu, mau ngasih pemahaman ke pelaku tapi musisi timur, mereka sudah tahu sih caranya gimana. Caranya berjuang itu dari bawah gimana sebenarnya. Nih, gua ada mau nanya juga nih terakhir. Apa? Gayanya kalian itu kan bisa dibilang sekarang lumayan unik ya. Kelihatan dari jauh hip hop. Bahkan kemarin waktu pas kalian datang ke FGD diundang kementerian, nggak lepas tuh gayanya. Nggak yang, kan normalnya orang diundang ke pemerintah. Nah batik. Kaku langsung, kaku. Iya. Nah kemarin si siapa Jackson kan pakai baju Iya. ungu. Warna-warni. Topinya miring, pakai sunglasses. Nyetel iya. Jadi Nyetel ya. nggak berubah gitu. Dan Eko juga ini kan gayamu begini udah bertahun-tahun, Pak. Kita di Singapura ketemu juga kamu gayanya Kita ketemu di Singapura. ya iya, Music Matters beberapa kali. Oh iya benar-benar. Kan gayamu sudah tetap yang kelihatan gitu. Iya. Ada show-nya gitu. Itu memang kiblatnya kemana sih stylenya? Hip hop Pak. Ini musik. Kebanyakan kita di sana itu kulturnya hip hop. Kalau bukan hip hop reggae. Saya ambil contoh di Papua itu dari anak kecil sampai orang tua itu bisa freestyle. Kultur hip hop itu kencang banget di sana. Pernah lihat anak SD di Papua bisa freestyle dia? Ya hip hop ya. Rata-rata dari timur itu suka banget sama hip hop. Jadi stylenya mereka walaupun mereka nyanyi slow, lagu pop yang bikin nangis walaupun muka sangar, tapi stylenya hip hop. Karena kultur hip hop itu kuat banget di daerah sana. Berarti memang dari toko-toko fashion yang ada memang banyak kan yang jualan yang baju Hip kayak hop. begini. Baju hip hop, kalau buka toko di sana, bikin toko tulis toko hip hop. Buka barber, tulis barber hip hop, mau laku. Nanti laku. Pokoknya ada merek hip hop pasti dibeli, pasti laku di sana. Karena orang suka dengan style hip hop, dengan Unik gaya hidup hip hop. Karena kalau misalnya kita lihat di hip hop artis yang di Jakarta ya, misalnya yang tinggal di Jakarta kayak Upi, terus misalnya siapa si Ramen Girl, terus misalnya ngelihat si siapa Bass Boy gitu ya. Boy. Kalau lagi pas nggak manggung, mereka nggak terlalu kelihatan hip hop. Iya. Ya misalnya pas lagi meeting gitu, kelihatannya benar-benar ya, oh ya baju meeting, kemeja apa gitu, maksudnya cukup tuning ke standarnya Jakarta gitu. Tapi kalian meeting ketemu menteri, udah kayak mau yo man. Gitu. Sampai Toton itu kasih keluar satu kalimat, dia bilang, ade mau hip hop sampai kapan? Karena dia dari bangun sampai
tidur lagi dia style hip hop. Pakai kacamata, pakai sepatu, pakai topi. Sumpah. Iya, serius. Berarti bang udah mendarah Oh itu daging. berarti emang Sudah mendarah daging itu. walk the talk. We walk the talk. Iya. Talk the talk. Ini we walk the talk. Anjing keren. Ya, berarti keren. Soalnya gue penasaran, ya itu. Ada beberapa yang memang ketika manggung dia berubah. Ketika tidak manggung dia, ya udah. Ih kalian datang kemarin hip hop semua anjir. Ya dia mau hip hop sampai jam berapa? Dan emang udah seneng begitu ya? Udah berasa Udah itu kayak, terbiasa, maksudnya pakaian di bawah itu semua. Kayak itu yang apa setelan itu semua. Nggak ada setelan rumahan, nggak ada setelan itu semua. oh di rumah pun biasanya tetap hip hop gitu. Iya kadang-kadang ya polos tapi gombrang. Lebih chill hip hop. Ya lebih santai, baju tapi agak gede gitu. Tapi ada tetap ada rantainya, topinya tetap ada. Oh tetap di rumah juga rantai topi. Oke lah. Kecuali mandi kali. Mandi. Oke. Oh belum pernah lihat orang mandi pakai rantai bling-bling. Silakan ke timur. Tapi ini sebelum kita end di sini, Kakak Eko ada tato gak? Ada banyak. Oh ada banyak. Iya. Tatoki kejeduk kita ada. Oh ada. Oke. Soalnya kemarin pas datang teman-teman, wow full semua. Emang itu Saya juga. ini bagian dalam aja, bagian dalam. Tidak terlihat. Oke. Oke kalau gitu terima kasih Kakak kasih Eko banyak. Show. Sama-sama. Rencana sih besok kita naikin ya teman-teman, oke? Cepat sekali. Berapa orang yang edit? Satu. Sediakan obat ya. Rencana besok nih dinaikin biar sebenarnya yang bagian nanti mau kita potong-potong itu bagian Timur Indonesia itu. Iya, betul. Oke, sip. Biar nanti apa? Oh ini menjawab ini. Oh Timur Indonesia ini Iya, masih begini. banyak yang ini itu, masih banyak yang bertanya-tanya soal. Ya semoga sukses terus karirnya. Amin. Terima kasih banyak. Karena terima ya kasih banyak. kita Doa yang bukan- sama buat kalian. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Kita nggak mengenal Eko Show dari satu lagu ya, dari Betul. udah berlagu-lagu. Jadi semoga movement yang dijalankan di Indonesia dan karirnya juga sepanjang Indonesia. Anjay. Bisa nih nge-rap. Bisa nih. bikin lirik nih. Di sini ada kursi. Betul. Mungkin dari Kakak Eko ada lagu yang ingin diperdengarkan untuk teman-teman. Oh iya. Apa ya? Lagu terbaru mungkin. Belum ada sih. Ada sebenarnya, cuman saya paling malas spill lagu kalau yang belum jadi. Yang sudah jadi aja. Belum. Maksudnya yang sudah jadi. Lagu Kalau yang terbaru, bagi lagu terbaru. Untuk saya itu lagu yang sudah jadi itu sudah rilis. Oh iya, lagu yang sudah rilis mungkin ada yang pengen Belum ada yang dirilis. Oh belum ada lagi? Stok banyak tapi belum dirilis. Oh adanya featuring. Kayak kalau nggak salah ada yang... Enggak, tetap featuring itu tetap kalau misalnya lagu di channel saya berarti punya saya. Oh iya. Rom jangan lupa, dia juga bos label. Iya benar. Dia nggak ada yang push dia, jadi dia mau rilis kapanpun terserah. Kan soalnya biasanya kan kalau kami podcast sama orang-orang yang mau rilis lagu, iya nanti aku tunggu dari label manajemen, aku tunggu nanti jadwal gimana. Dia tidak menunggu. Iya betul. Oh emang yang lain gitu? Ya banyak. Biasanya begitu. Banyak kan karena kan Ada timeline gitu ya? iya udah disiapin timelinenya. Kalau di timur kita tidak mengenal itu. Terserah, kau mau upload kapan? Sebentar kak. Wih baru jadi yo. Baru tag dia mau upload. Bebas terserah. Iya. Alright, sampai ketemu lagi di video Indo Music Talk berikutnya. Terima kasih Sobat Musik sudah mendengarkan. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.